Swastiastu. Om Anubhadra Kertavoyantu Viswata. Bapak dosen pengajar MPK Agama Hindu yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Rasa angga bahagia saya haturkan kehadirat Ida Sang Yang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa, karena asung kerto warenugrahanya. Saya Nikadek Rinardianti, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, dapat menyampaikan sebuah dharma wacana sebagai tugas pengembangan kepribadian agama Hindu. Begitu pula rekan-rekan sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun. Di sini saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Tumbuhan dalam Pandangan Hindu. Proses pemujaan dalam agama Hindu tidak seperti dengan agama lainnya. Pada agama Hindu, kita dikenal dengan memuja patung ataupun tumbuh-tumbuhan. Berbicara tentang tumbuh-tumbuhan ini, yang dipuja bukanlah fisiknya, melainkan nilai ketuhanan yang terdapat di dalamnya. Dalam kitab Bhagavad Gita, dijelaskan bahwa seluruh alam semesta ini diisi dengan makhluk hidup. Terutama ialah tumbuh-tumbuhan yang sangat mendominasi di alam semesta ini. Maka dari itulah banyak sekali pemujaan yang dilakukan untuk tumbuh-tumbuhan dalam meningkatkan kesuburan serta kesejahteraan kita hidup di dunia ini. Seperti yang kita tahu, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau tidak bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Bahkan, manusia dan hewanlah yang mendapatkan sumber makanan dari tumbuh-tumbuhan. Peranannya yang begitu penting untuk kehidupan membuat kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Bagaimana tidak? Karena oksigen dihasilkan dari hasil fotosintesis pada tumbuhan. Oksigen ini adalah cara agar kita bisa bernapas dan tetap hidup di bumi ini. Maka dari itu, peranan yang begitu penting membuat kita harus menjaga dan tidak merusak alam ini. Tumbuhan dalam kehidupannya sangat bergantung dengan tanah sebagai nutrisi. Menurut agama Hindu, dalam Tripramana, tumbuhan hanya memiliki bayu atau tenaga untuk melangsungkan kehidupan. Tumbuhan tidak memiliki sabda dan idap atau bisa berbicara dan berpikir seperti pada manusia dan hewan. Namun, dalam kekurangannya itu, peranan tumbuhan sangatlah penting dalam kehidupan ini. Semakin banyak adanya tumbuhan, maka asupan oksigen juga akan semakin banyak untuk kita melangsungkan kehidupan. Pada era modern ini, banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banyak sekali bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, karena semakin sedikitnya produksi tumbuhan dalam bumi ini. Seluruh bagian pada tumbuh-tumbuhan sangat berperan penting pada kehidupan ini. Pada daun, terjadi peristiwa yang disebut fotosintesis. Nah, peristiwa inilah yang akan menghasilkan oksigen untuk kita bisa bernapas. Selain itu, daun-daun juga akan memberikan kita sumber makanan untuk manusia dan hewan yang layak. Selanjutnya, pada batang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan hidupnya satwa liar. Dan bagian paling bawah pada tumbuhan yaitu akar yang berfungsi untuk mengikat unsur zat hara sebagai nutrisi pada tumbuhan. Selain itu, akar juga sangat berperan penting dalam mengikat air sehingga bencana seperti banjir dan tanah longsor tidak terjadi. Dalam agama Hindu, tumbuhan banyak sekali digunakan untuk upacara atau yatnya. Umat Hindu percaya bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Ida Sang Yang Widi harus dijaga dan diupacarai. Hubungan relasi pada manusia dan alam yang bersifat timbal balik akan memberikan banyak sekali manfaat untuk kehidupan ini. Kita sebagai umat Hindu harus menjaga segala sesuatu yang telah diciptakan Ida Sang Yang Widi Wase dalam manifestasinya.
Segala bentuk ciptaannya harus kita jaga dan kita rawat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga alam juga akan memberikan timbal balik yang baik untuk kita sendiri. Selain dengan cara dirawat, segala bentuk sesuatu di bumi ini dalam umat Hindu harus diupacarai untuk menjaga suatu hubungan atau relasi ini. Dalam agama Hindu, untuk menyembah manifestasi ide Sang Yang Widi sebagai Dewa Sangkara atau Dewa Kesuburan, perlu diadakannya perayaan Tumpak Wariga. Tumpak Wariga atau yang sering kita sebut dengan Tumpak Uduh, Tumpak Wuduh, atau bahkan Tumpak Pengatag ini datang setiap 210 hari sekali atau 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Upacara ini adalah sebagai wujud syukur dengan lingkungan dan juga untuk melestarikan pepohonan yang ada di dunia ini. Sebagai ucap syukur, umat Hindu mengaturkan berbagai jenis bagian dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga, buah, dan bahkan bubur yang terbuat dari tepung beras yang di atasnya berisi dengan parutan kelapa serta gula merah cair. Semua bentuk sesajen itu adalah bentuk syukur umat Hindu atas segala limpah berkat yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan. Dalam aste saktinya, Dewa Sangkara bersemayam atau bertempat di puncak Mangu, yaitu barat laut Pulau Bali. Jadi, Tumpak Wariga atau Tumpak Pengatag ini adalah hari suci berdasarkan Pancawara dan Saptawara ditambah dengan wuku. Wuku berjumlah 30 jenis yang bermulai dari Sinte sampai Watu Gunung. Wuku ini adalah hasil pemikiran dari Hindu Jawa yang selanjutnya digabungkan oleh Jyotisa dari India sehingga membentuk kalender Bali yang sempurna yang menjadi kebanggaan Nusantara. Dan makna dari Tumpak Wariga ini adalah keharmonisan dari Buana Agung atau alam semesta. Menurut agama Hindu, alam dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Tumpak Wariga ini berdasarkan yadnya atau pengorbanan adalah bentuk wujud mengharmonisasikan antara alam dan manusia. Maka Tuhan sebagai sang pencipta menciptakan suatu hukum yang disebut hukum reka atau hukum alam. Hukum alam ini yang nantinya wajib atau harus ditaati oleh manusia untuk menjaga timbal balik yang baik dari alam ke manusia. Sehingga sesuatu yang baik atau yang disebut dengan dharma dapat terjadi di kehidupan kita. Apabila kita telah mendapatkan keselamatan yang disebut dengan dharma, maka antara Buana Agung dan Buana Alit akan menjadi harmonis dan terciptalah kehidupan yang teratur dan damai. Maka seperti yang telah dijabarkan tadi, alangkah baiknya kita untuk selalu menjaga tumbuh-tumbuhan, sehingga keharmonisan pun terjadi. Timbal balik yang baik juga akan sejalan dengan apa yang telah kita perbuat. Peranan tumbuhan yang sangat penting mengharuskan kita sebagai manusia harus menjaga dan merawatnya, agar tumbuhan juga memberikan hal yang lebih baik untuk kita. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya berikan. Semoga Dharma Wacana kali ini dapat menambah wawasan kalian tentang tumbuhan dalam pandangan Hindu. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.